wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali berkumpul menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita pelajari pada malam yang berbahagia kali ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga menjadi bekal amal soleh kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Hilyah Thalibil Ilmi, salah satu karya tulis yang disusun oleh Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Dan di pembahasan terakhir kita kemarin, yaitu bab tentang apa? Bab tentang apa? Menyikapi kesalahan guru. Itu yang dulu banget. Yang pekan kemarinnya lagi. Apa? Adab ketika berpindah majelis. Bagaimana adab seorang santri ketika berpindah majelis? Meminta izin kepada gurunya. Kenapa kok harus minta izin? Supaya bisa menjaga kehormatan guru, menjaga perasaan guru, dan supaya gurunya tahu ini pindahnya kemana. Jangan-jangan malah pindah ke tempat yang menyesatkan dia. Nah, kemudian di akhir pembahasan kemarin disebutkan bahwasanya kenapa kita harus memiliki adab kepada guru? Karena kadar kesuksesan kita nanti setelah selesai belajar, ya selesai dalam tanda kutip dari marhalatu talabil ilmi, itu sesuai atau berbanding lurus dengan kadar kita ketika belajar itu adabnya bagaimana. Seseorang kesuksesannya akan sesuai dengan kadar dia di saat belajar adabnya itu seberapa. Semakin dia menjaga adab kepada seorang guru, maka kesuksesannya akan semakin besar. Akan tetapi sebaliknya, ketika seorang murid, ya murid apapun itu ikhwan, dalam urusan agama maupun dunia, kalau dia nggak bisa menjaga adabnya kepada gurunya, kepada kalau masalah agama itu kan ke ustadz. Kalau misalnya masalah dunia itu namanya apa? Ke ahlinya gitu. Misalnya antum privat belajar servis mobil gitu. Lah yang ngajari antum itu namanya apa? Hah? Mekanik gitu ya. Ya. Montir. Ya apa ya, guru mobil gitulah. Ya. Apa istilahnya ana lupa.
Nah, dalam urusan agama maupun urusan dunia, kalau kita nggak memiliki adab kepada guru kita, ikhwan, kita akan jauh dari yang namanya kesuksesan setelah taufik, setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jagalah adab kita, jangan sampai durhaka kepada guru kita. Adapun malam hari ini kita langsung lanjut ke poin 19. Kita akan membahas tema yang berjudul modal utama dalam belajar. Apa judulnya? Modal utama dalam belajar. Bahasa Arabnya modal siapa? Siapa yang tahu? Modal bahasa Arabnya apa? Roksu mal, ya, roksul mal. Roksumal. Roksumal itu artinya modal. Kalau diterjemahkan secara harfiah, ya kepala harta. Roksu. Roksu itu apa? Kepala. Almal, harta. Maksudnya adalah modal. Modal utama bagi seorang penuntut ilmu atau dalam belajarnya. Kita akan bahas ini insya Allah. Sebelum masuk ke pembahasan, kita dengarkan terlebih dahulu matan yang dibaca oleh Qari. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa li asatidatina wa li masyayikhina wa li jami'il muslimina amin. Qala al-muallif al-syekh al-doktor Bakar ibn Abdullah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. At-tasi'a ashar. Ra'su malikin ayyuha at-talibu min shaykhik. القدوة بصالح أخلاقه وكريم الشمائله. أما التلقي والتلقين فهو ربح زائد، لكن لا يأخذك الاندفاع في محبة شيخك فتقع في الشناعة من حيث لا تدري، وكل من ينظر إليك يدري. فلا تقلده بصوت ونغمة ولا مشية وحركة وهيئة، فإنه إنما صار شيخا جليلا بتلك، فلا تسقط أنت بالتبعية له في هذه. Baik, hasbuk. Jadi ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bahas apa? Modal utama dalam belajar. Roksul mal tadi diartikan apa? Modal. Apa itu modal? Modal ya bahasa sederhananya bekal. Modal itu apa? Bekal. Adapun maksud dalam pembahasan ini, maksudnya adalah bekal bagi seorang santri. Ya, maksudnya apa? Bekal bagi seorang santri untuk memulai sebuah perjalanan yang panjang dalam menuntut ilmu agama. Bekal bagi seorang santri yang akan memulai atau untuk memulai perjalanan panjang dalam menuntut ilmu agama. Timbul pertanyaan, memang belajar itu perjalanannya panjang, ikhwan? Panjang apa pendek? Panjang. Bahkan para ulama kita dahulu itu diceritakan ada yang belajar sampai memakan waktu selama 20 tahun. Bayangkan, 20 tahun baru pulang ke rumah. Jadi dia berangkat meninggalkan rumah untuk belajar ilmu hadis, ilmu agama dan fikih. Selama berapa? 20 tahun, bahkan ada yang sampai 30 tahun. Setelah 30 tahun itu mereka baru pulang ke rumah. Nah, kalau kita sebulan pisan
Bali. Nah, itulah bedanya kita dengan para ulama. Mereka itu sampai bertahun-tahun, ikhwan. Safar, sampai kehabisan bekal, bahkan ada yang sampai kencing darah, ada yang sampai sakit-sakitan. Inilah perjuangan mereka. Pahit pada saat itu, harum pada saat ini. Nama mereka selalu disebut. Ketika nama mereka disebut, pasti di belakangnya ada kata rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Harusnya kita itu pengen, punya keinginan nama kita diseperti itu kan. Dan tidak mengapa. Ini sebagaimana doanya Nabi Ibrahim, minta kepada Allah supaya nanti ketika beliau meninggal, namanya ini harum di orang-orang setelahnya. Dalam artian bisa yang tersebar itu kebiasaan baik kita, kemudian doa-doa untuk kita. Harusnya kita pengen seperti itu. Jangan sampai ketika kita meninggal, yang orang lain ceritakan tentang kita adalah keburukan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, mengenai modal atau bekal bagi seorang santri dalam perjalanan ilmu ini, sekurang-kurangnya terbagi menjadi 2. Ada berapa? 2 macam. Jika boleh kita katakan, yang pertama adalah asbab robbani. Modal yang pertama namanya apa? Asbab robbaniyah. Adapun yang kedua namanya adalah asbab ikhtiyariyah. Yang pertama apa? Asbabun robbaniyatun. Yang kedua apa? Asbabun ikhtiyariyatun. Terjemahannya apa Ustadz? Terjemahannya asbabun robbaniyah itu adalah sebab-sebab ilahi. Sebab-sebab apa? Ilahi. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti taufik. Seperti apa? At-taufik. Kemudian seperti hidayah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah modal asbab robbaniyah. Ketika seorang santri pengen belajar ilmu agama, maka dia harus punya modal ini. Dari segi robbaniyahnya, dia harus sudah mendapatkan taufik dan dia juga sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pintu hatinya sudah mulai apa? Terbuka. Yang kedua, asbabun ikhtiyariyatun. Apa itu? Yaitu sebab-sebab yang diusahakan. Sebab-sebab apa? Yang diusahakan. Jadi seorang santri, seorang penuntut ilmu agama, dia juga harus berusaha agar dirinya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Contohnya yaitu dengan asbabun ikhtiyariyah. Apa itu misalnya Ustadz asbabun ikhtiyariyah? Contohnya seperti berusaha untuk belajar, berusaha untuk menghadiri majelis ta'lim, berusaha untuk cerdas dalam memilih guru. Nah, ini yang akan kita bahas. Yang disampaikan oleh Syekh Bakar rahimahullah adalah modal bagi seorang penuntut ilmu yang paling utama, yaitu seorang guru. Kata beliau, ra'su malika ayyuhat talib
min syaikhika. Modal utama yang sudah seharusnya engkau miliki untuk meniti jalan dalam belajar ini adalah gurumu. Maka kita harus mencari guru yang tepat. Sebagaimana kita safar, ikhwan. Kalau kita safar, maka kita akan mencari modal yang bisa menolong kita ya, setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak mencelakai kita ketika sedang dalam perjalanan safar. Biasanya antum kalau pergi jauh itu apa yang antum bawa? Yang sudah pasti harus antum bawa. Makanan, pakaian, ya otomatis, duit, ya benar. Ya. Itu modal utama kita. Asbabun ikhtiyariyah ketika safar. Kita akan berusaha nyari duit dulu, ngumpulin uang dulu sebelum manjat gunung misalnya. Atau sebelum akan pergi ke tempat yang jauh. Kita akan berusaha mencari uang, makanan, pakaian yang layak, yang akan membantu kita dalam perjalanan. Demikian pula modal kita ketika belajar. Kita harus cari modal yang bisa menolong kita dalam proses belajar. Di antaranya apa? Di antaranya adalah guru. Ya. Nah, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Modal utama seorang santri dalam menuntut ilmu adalah dimulai dari memilih guru. Dan ini yang dikatakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Guru yang bagaimana? Kata beliau rahimahullah, al-qudwatu bisalihi akhlaqihi wa karimi syama'ilihi. Hendaknya kita sebagai santri, sebagai penuntut ilmu, ketika memilih guru, sebisa mungkin mencari guru yang solihi akhlak. Bisolihi akhlaki. Apa artinya? Dia memiliki akhlak yang baik. Dan yang kedua, guru tersebut wa karimi syama'ilihi. Dia memiliki kepribadian yang mulia. Yang pertama apa, ikhwan? Akhlaknya yang baik. Dan yang kedua apa? Kepribadiannya yang mulia. Kenapa kita harus mencari guru yang akhlaknya baik dan kepribadiannya mulia? Karena sedikit banyak perilaku guru itu akan dicontoh oleh muridnya. Kalau kita salah milih guru dan guru itu memiliki akhlak yang tercela, suka mengumpat, suka ngomong jorok, tidak difilter kalau ngomong. Filter gue apa filter? Ya, disaring, ya, udut-udut, ya. Maka sedikit banyak perilaku dari guru tersebut akan menular kepada sang murid. Jadi kita harus mencari guru yang bagaimana? Akhlaknya baik dan kepribadiannya mulia. Apa perbedaan antara akhlak yang baik dan kepribadian mulia? Langsung ke contoh saja. Akhlak yang baik contohnya, guru tersebut memiliki sifat yang jujur. Contohnya gimana Ustadz sifat jujur guru tersebut? Misal, ketika dia ditanya suatu permasalahan, dia nggak tahu jawabannya, guru itu ngomong, wallahu a'lam. Afwan, ana belum tahu. Itu ciri guru yang jujur. Antum harus cari guru yang seperti itu. Ya, jangan ngeles gurunya. Ya. Pernah ya ada sebuah kisah. Antum masih ingat Rama yang diceritakan oleh Ustadz Abdullah ketika daurah? Seorang guru TPQ. Dia cerita tentang kisahnya Nabi Musa.
Guru ini pengen membuat anak-anak didiknya itu penasaran. Ya. Dan terkesan, wih, keren ceritanya. Tapi ternyata muridnya ada yang tahu kisah lengkapnya Nabi Musa. Jadi guru itu cerita Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun. Sampai pada akhirnya ketemu lautan yang sangat luas. Kira-kira anak-anak, apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Tiba-tiba ada murid yang sudah tahu ceritanya. Lah, Pak Ustadz, Nabi Musa kan tongkatnya terus apa? Mentung, lautan terbelah. Gitu kan ceritanya? Nah, ustadznya merasa gengsi. Aduh, sana sih ngerti ya. Akhirnya ustadznya ngelombo. Salah, mana mungkin tongkat bisa sehebat itu. Maka muridnya pada kaget. Loh, terus gimana? Kata ustadz itu, saat itu Nabi Musa tiba-tiba ditolong oleh sebuah helikopter. Ngarangnya keterlaluan, Bok. Nah, karena apa? Ya, hilangkan gengsi itu. Jadi dijelaskan yang benar nih kayak gini. Kemarin anak salah. Nah, itu ciri guru yang jujur. Contoh akhlak yang baik lainnya adalah santun dalam bersikap. Tidak merendahkan orang lain ketika beda pendapat. Biasanya dalam masalah fikih gitu ya. Dalam masalah fikih itu kan banyak sekali perbedaan nih, Ikhwan. Maka ketika kita melihat guru kita menyikapi perbedaan pendapat tersebut, apakah guru tersebut sampai mencela person atau tidak, harus kita teliti. Adapun kepribadian yang mulia, contohnya seperti apa? Contohnya kepribadian yang mulia, dia berwibawa, penuh dengan ketenangan, ya. Ora gerusa-gerusu. Gerusa-gerusu itu apa ya? Bahasa Indonesianya, Ikhwan? Buru-buru, ya. Tidak terburu-buru, kecuali karena memang ada hal yang harus diselesaikan secara cepat. Ini apa-apanya gerusa-gerusu. Ya, maka yang seperti ini harus diperhatikan. Nah, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada sedikit keganjalan. Keganjalan dalam tanda kutip. Ketika Syekh mengatakan amat talaqi wa talqin fahuwa ribhun zaid. Beliau mengatakan ketika mencari guru, maka kita harus pilih akhlak dan kepribadiannya yang baik. Lalu beliau mengatakan, adapun masalah ajar mengajar, ABM gitu ya, antum dapat ilmu atau tidaknya, itu adalah ribahun zaid. Itu adalah bonus saja. Kenapa kok bisa? Kenapa kok bisa beliau mengatakan seperti itu? Kemungkinan maksudnya adalah karena ilmu yang sebenarnya, ilmu yang sejatinya adalah sebuah keteladanan. Ilmu yang sebenarnya itu adalah apa, ikhwan? Sebuah keteladanan. Bukan jumlah banyak atau sedikitnya ilmu yang dia dapatkan. Apalagi di zaman ini, kita kalau mau cari wawasan supaya lebih banyak maklumat yang kita miliki, itu sangat mudah sekali. Buka Google atau buka apa? ChatGPT, tanya AI, sudah keluar semua itu. Apa yang kita inginkan. Bahkan sampai dicocok logikan. Ya. Kadang dalilnya ini nggak pas, tapi sama ChatGPT dia apa? Dipaksa-paksakan. Makanya ini antum yang sering buka ChatGPT harus punya filter. Nah, ingat filter itu apa? Saringan, ilmu alat gitu. Antum harus punya ilmu alat, menguasai nahwu, usul fikih, usul tafsir. Itu gunanya supaya antum buka maklumat di internet, antum bisa memfilter. Ini kira-kira benar apa enggak?
Kalau kita punya ilmu alat ikhwan, kita buka ChatGPT, lalu ChatGPT ngasih dalil-dalilnya, kita akan merasa ini ganjal atau tidak, ini janggal atau tidak. Itu bagi yang punya ilmu alat. Kalau yang nggak punya, langsung di copy paste, disampaikan. Ini yang bahaya banget. Kalau kita nggak punya ilmu alat, asal buka AI, ya, apapun itu bentuknya, apapun itu versinya, kemudian kok kita telan mentah-mentah, maka yang seperti ini sangat berbahaya. Pernah Hana beberapa kali itu, karena waktu yang mepet gitu ya, dengan jadwal kajian, akhirnya Hana buka AI, nyari dalil masalah ini, keluar kan dalil tersebut, tapi kok ayat Al-Quran kayak ganjel gitu, kayak nggak pernah baca ayat ini gitu. Di situ dituliskan Al-Quran surat Yasin. Akhirnya Anda coba buka surat Yasin yang disebutkan oleh AI tersebut, begitu pula dengan ayat yang tertera di situ. Anda buka, Anda cocokkan, loh, dendeng sih ora pada. Ternyata cuma bil makna. Tahu bil makna? Maknanya sama, tapi lafadznya berbeda. Nah, ini kalau kita copy paste dan kita nggak bisa menyaringnya, kita menyampaikan kepada masyarakat kemudian mencatatnya, menghafalnya, loh ini berarti bukan menghafal Al-Quran. Maka hati-hati. Demikian pula dengan hadis. Ya, kalau dalil-dalil itu alangkah baiknya jangan pakai AI, langsung merujuk kemana? Ke kitab aslinya. Ya. Ini kenapa kok beliau mengatakan adapun ilmu yang kalian dapatkan itu adalah bonus, karena sejatinya proses belajar yang sebenarnya adalah keteladanan. Karena sejatinya proses belajar itu yang bisa bermanfaat yaitu bermula dari keteladanan. Ya. Dan keteladanan itu nggak bisa kita pelajari sendiri, ikhwan. Ya. Keteladanan itu nggak bisa kita pelajari sendiri, harus dengan ustadz guru. Kalau kita nggak punya guru, kita mau meneladani siapa? Mau meneladani Google nggak bisa ngajari kita adab. Google nggak bisa mengajari praktek bagaimana sopan santun. Makanya harus butuh dengan guru. Nah, ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang santri dia sudah meneladani seorang guru, meneladani ustadznya, kiainya, maka biasanya akan tumbuh rasa hormat dan cinta. Ya, cinta di sini tapi bukan cinta yang negatif ya. Biasanya seorang santri, seorang murid, ketika dia sudah dapat guru yang bisa untuk dijadikan qudwah, teladan dalam hidupnya, akan tumbuh sifat apa ya, kawan? Sayang, ya, cinta dan menghormati guru tersebut. Maka di sini beliau rahimahullah memberikan peringatan. Lakin la ya'khudkal indifa'u fi mahabbati syekhika fataqa'a fi syana'ati min haitsu la tadri wa kullu man yanzuru ilaika yadri. Ketika engkau wahai penuntut ilmu sudah mulai ada rasa hormat kepada gurumu, ada rasa cinta kepada gurumu, jangan sampai rasa hormat dan cinta tersebut membawa engkau pada hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Jangan sampai rasa hormat dan cinta tersebut membawa engkau kemana? Hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Engkau tidak merasakannya, tapi orang lain bisa melihat itu. Contohnya apa? Rasa hormat dan cinta kepada guru yang sampai membawa kepada hal yang diharamkan oleh Allah. Ghulu. Ghulu? Nah, ghulu itu apa, ikhwan? Berlebih-lebihan. Dan ini dilarang. Nabi SAW
Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ya, ketika itu Umar radhiyallahu anhu sedang khutbah naik di atas minbar. Kemudian beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku, sebagaimana orang-orang Nasrani berlebih-lebihan kepada siapa? Nabi Isa alaihi salam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya untuk berlebih-lebihan kepada beliau, beliau nggak boleh disikapi dengan hulu. Apa maning? Apa maning sampai ikhwan? Ya kita, guru kita, ustadz kita. Maka jangan hulu. Jangan bersikap berlebih-lebihan. Atau jangan juga fanatik buta. Jangan apa? Fanatik. Fanatik itu apa? Fanatik ya tidak mau mendengar pendapat yang lain. Pokoknya kudu ustadku singgie. Fanatik. Atau jangan sampai pula taklid buta. Taklid itu apa? Taklid ya bersandar pada suatu pendapat tanpa mengetahui dalil yang jelas. Jadi bedanya fanatik dengan taklid apa? Kalau fanatik mengikuti suatu tokoh, fanatik mengikuti apa? Suatu tokoh dan dia tidak mau mendengar tokoh yang lain. Kalau taklid, apa ikhwan? Dia berpegang pada suatu pendapat tanpa mengetahui dalil yang jelas. Dan kita nggak boleh fanatik buta dan taklid buta pada satu guru kita. Karena yang namanya guru itu manusia biasa. Dan manusia itu punya kekurangan dan kesalahan. Kemudian yang nggak kalah pentingnya di sini, yang disampaikan oleh beliau rahimahullah, ketika kita sudah menghormati guru kita dan sudah timbul rasa cinta kepada guru kita, maka ada beberapa sikap yang tidak boleh kita lakukan. Ada beberapa sikap yang tidak boleh kita lakukan. Di antaranya adalah kata beliau, fala tuqallidhu bisautin wa naghamatin. Janganlah kalian ngikut-ngikut suara dan nada sang guru. Jangan apa? Ngikut-ngikut suara dan nadanya sang ustadz, kiai, guru. Ini kata beliau. Maksudnya gimana ustadz? Maksudnya untuk candaan. Misal ini ya, misal. Dan anak nggak tahu, anak nggak hafal ciri khas guru-guru di pondok ini. Ya, anak nggak tahu. Misal nih ada guru ngomongnya agak suaranya berat. Ya. Sekarang kita akan membahas ya, pelajaran tentang ini, gitu. Pelajaran tentang akidah misalnya. Sekarang kita sudah sampai bab apa? Nah, terus antum di asrama naruh kursi ke teman-teman antum. Sekarang kita akan makan malam bersama, ya. Dengan nada siapa? Guru tersebut. Ini tidak diperbolehkan. Atau ketika praktek khitobah, antum ada praktek khitobah kan? Melu-melu ustadz, ya. Dengan tujuan ketika melu-melu itu untuk bahan candaan. Yang seperti ini jangan sampai. Nah, kita azan terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan sedikit insyaallah. Tafadhal. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kita lanjutkan sebentar mengenai ucapan beliau tadi. Sampai mana tadi terakhir? Fala tuqallidhu bisautin wa naghamah. Di antara sikap yang harus dijauhi oleh seorang santri ketika sudah menghormati gurunya atau ketika sudah timbul rasa cinta kepada gurunya,
maka hendaknya dia tidak meniru-niru suaranya dan tidak meniru-niru nadanya. Akan tetapi jika memang harus meniru, dituntut untuk meniru, contohnya seperti ketika belajar ilmu Al-Quran, ya, untuk meniru tajwid yang benar, makharijul huruf yang sesuai dengan apa yang diperintahkan, maka yang seperti ini tidak mengapa. Misalnya ustadznya nyuruh membaca sa, ya, harus persis sa kayak gini, sa bukan sa. Maka kita tiru tidak mengapa, karena itu memang yang matlub, yang diminta. Ini. Kemudian di antara sikap yang harus kita jauhi, kata beliau, wala misyatin wa harokatin wa hayatin. Seorang santri juga hendaknya dia menjauhi meniru-niru dalam cara berjalan. Ya. Cara berjalannya guru, misalnya, maaf ini ya, setiap orang itu kan caranya beda-beda ketika jalan. Ada yang petantang-petenteng misalnya. Ada yang jalannya mungkin kakinya terbuka, kakinya nekuk, terus antum melu-melu. Ya. Maka yang seperti ini tidak boleh. Waharokatin atau gerakan misalnya. Kadang di tengah-tengah guru itu, ini anak ngasih contoh ya, misal di tengah-tengah guru itu tangannya nempel di kepala, ya, kayak gini misalnya, ada pertanyaan gitu, misal, atau di leher kayak gini, terus antum ngikut-ngikut caranya gitu. Atau misalnya guru antum ketika membawa buku seperti ini, ya, atau dengan gaya yang biasa. Kalau kita mengikutinya tanpa hajah, untuk candaan, untuk celaan, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Adapun gerakan-gerakan yang bisa memberikan manfaat misalnya, kayak metode guru dalam mengajar misalnya, itu kan penuh gerakan. Misal ada guru yang penuh gerakan, ada guru yang diem, ada guru yang setengah diem setengah gerak gitu. Maka ketika antum nanti jadi guru juga, ketika antum jadi musyrif, kemudian ngajari adik kelas antum mengikuti praktek guru itu dalam bergerak, supaya bisa memudahkan santri antum untuk mendapatkan ilmu dari antum, itu tidak mengapa. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, "Famasalan law takallamal kalimata taharraka kullu jismihi." Kata beliau, terkadang ada seorang guru kalau ngomong suatu perkataan, maka akan bergerak semua anggota tubuhnya. Guru ini kalau ngomong suatu perkataan akan bergerak semua tubuhnya. Fahadha la taqtadi bihi fi hadha. Maka jangan sampai engkau meniru-niru guru tersebut. Lakin la ba'sa an taqtadiya bihi fil harakatil lati tubayyinul murada au tubayyinu ma fin nafsi min infi'ali, ya. Min infi'ali. Akan tetapi kata beliau, tidak mengapa ketika engkau menirunya dengan tujuan supaya orang yang mendengar apa yang kamu sampaikan itu bisa lebih paham. Kemudian beliau cerita tentang pengalaman. Tentang pengalaman beliau saat belajar ilmu nahwu. Belajar ilmu apa? Nahwu. Kata beliau, wa indama kuntu taliban fil ma'hadil ilmiyyi fi Riyadh. Dahulu kami ini pernah belajar ilmu nahwu di markas kami yang terletak di Riyadh. Riyadh itu di mana? Arab Saudi. Kana mu'allimun nahwi yataharraku fi kulli syai'in yahtaju ila harakatin. Guru kami dulu di Riyadh itu kalau ngajar nahwu gerak semua tubuhnya.
gerak semua tubuhnya. Fakunna muntabihina ma'ahu. Karena guru ini gerak ketika belajar nahwu, maka kami fokus dalam belajar. Ini curhatannya siapa? Ceritanya siapa? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Lalu kata beliau, nutabi'uhu tamaman. Dan ketika guru itu menjelaskan nahwu dengan gerak ke sana kemari, kami pun mengikuti guru tersebut, maksudnya fokus dengan sempurna. Wa huwa bihadza yuqiduna hatta law kana bina naumun. Sampai-sampai guru kami ini, guru nahwu kami, ketika mengajar tidak ada yang ngantuk sama sekali. Karena kalau sudah angop diparani, ikhwan. Ada Ustadz antum yang kayak gitu? Nah, jadi ternyata gurunya Syekh Utsaimin, guru nahwu kayak gitu, ikhwan. Dia itu gerak. Kalau guru nahwu meneng bae ya mandan kurang bisa untuk fokus kita. Ini menurut beliau seperti itu. Fa innan nauma yadhhabu anna. Ketika pelajaran nahwu pasti rasa kantuk itu pergi dari kami. Karena gurunya gerak terus, ya gimana mau tidur pasti disamperin sih. Ya. Ini cerita dari beliau, yaitu berkaitan dengan pembahasan kita. Apabila guru tersebut memiliki kebiasaan yang bisa memberikan manfaat untuk kita, dan manfaat itu bisa dirasakan oleh banyak orang, maka ditiru tidak mengapa. Akan tetapi jika menirunya hanya untuk apa tadi? Candaan, untuk menjelekkan guru tersebut, ini yang tercela dan tidak diperbolehkan. Justru kalau kita niru-niru nanti malah kita sendiri yang menjadi orang tercela. Makanya kata beliau, fala taskut anta bitaba'iyyati lahu fi hadhihi. Jangan sampai dengan meniru-niru gurumu malah kamu yang menjadi orang tercela. Wallahu taala a'lam bisawab. Ini mengenai pembahasan kita. Wallahu taala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.